Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Paseditain. Bagi kalian yang menonton, silakan komen, like, and subscribe terlebih dahulu agar tekan bunyi loncengnya. Kita hari ini membahas untuk selamat kepada Francesco Bagnaia atas dia dalam meraih juara dunia MotoGP 2023 setelah bertarung sengit melawan Jorge Martin. Nah, yang jadi perhatian dari Francesco Bagnaia sendiri kan mungkin yang kita tahu dia mentalnya dia ini tenang kalem gitu, dia orangnya nggak gerasa gerusu ya, gue akuin. Bahkan gue aja memuji dia dalam arti dia ini sosok yang apa ya, kalem, nggak pecicilan, nggak ini banget lah. Mungkin yang gue gambar sebegitu dia lebih ke perfeksionis lah dalam arti dalam melihat detail-detail dari motor Ducati itu sendiri lah. Cuman yang gua akuin salut sama dia, mungkin mental dia kuat walaupun udah berapa poin ya. Walaupun gua dalam ini kan pendukung Jorge Martin ya, kalau boleh jujur sih. Cuman kan ya takdir berkata lain. Ya Francesco Bagnaia tetap layak juara dunia sih dia, karena ya mentalnya bagus, dia nggak panik lah orangnya. Yang kadang gue pengen niru dia sih, cuman gue kan nggak bisa ya, panik gue orangnya kan. Mungkin dari dulu kecil gue emang panikan sih. Cuman yang gue akuin emang Francesco Bagnaia ini emang layak jadi juara dunia MotoGP karena ketenangannya, terus kekalemannya ya, terus juga ya mukanya ganteng juga kan dalam mati dia. Mungkin banyak juga sih fansnya juga ya. Bahkan gue akuin sih waktu kemarin tahun lalu gue juga dukung Francesco kan. Emang gue akuin dia the best dia, mentalnya juga. Karena tahun lalu sendiri dia pressure juga karena efek Fabio Quartararo juga juara dunia MotoGP di tahun 2021 lah. Cuman yang gue salut kemarin di Race Valencia tuh banyak kejadian yang di luar nalar ya, dalam mati gue. Yang gue kemarin juga lihat Jorge Martin ini juga apa ya, mau menyalip Peko tapi dia nggak ini, melebar aja di lingkungan pertama, melebar aja dia. Pengen nyalip, dia pengen dalam mati pengen mau nubrukin Francesco Bagnaia cuman nggak bisa, langsung dia keluar grapple lah. Nah, yang lebih kocak lagi di lap 22. Nah, itu yang gua kaget. Jorge Martin nabrak motornya Marc Marquez sampai jatuh. Marc Marqueznya terpental dan Jorge Martin juga terjatuh juga. Dan itu yang membuat Jorge Martin sampai nangis di pit lah. Ya mungkin emang kesel juga ya, karena emang MotoGP tuh drama itu lah, emang seru sih dibanding F1 ya. Kalau F1 kan ya gitu-gitu doang, pasti ujung-ujungnya menang Max Verstappen juga di podium pertama, udah pasti dia lah. Ya mungkin kalau emang MotoGP emang seru sih, emang dari pabrikan Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia, KTM, terus bersaing lah. Ya emang mungkin emang Francisco Bagnaia lah ya, kayak dari gua nonton dari 27 lap itu emang Francisco Bagnaia konsisten lah, walaupun dia kemarin ini disalip sama, walaupun dari pertengahan lap disalip sama Jack Miller, walaupun sampai dibuntutin Jorge Martin, dia tetap kalem, tenang, dan gak panikan. Itu yang membuat gue apa ya, jadi termotivasi untuk menjadi dia gitu, menjadi seorang Francesco Bagnaia yang lebih kalem, lebih tenang, lebih nggak panikan lah. Mungkin gue salut sama dia mungkin karena dia mah enjoy, walaupun poinnya udah deketan sama Jorge Martin, udah tinggal 14 poin, tapi dia tetap kalem gitu karena ada sang mentornya dari Valentino Rossi itu sendiri lah. Ya cuman baik lagi, emang namanya MotoGP kan, emang pasti MotoGP kan ada yang bagus, ada yang nggak bagus lah, ada yang kadang nggak apes, ada yang juga apes. Ya itu emang yang kemarin kan mungkin ya gue liat di spin press ini Jorge Martin kayak selebrasinya ya, gue mungkin agak berlebihan sih. Nggak usah ada selebrasi gitu lah pas sprint test. Tetap kalem, tetap tenang dulu, bisa ngejar poin lah pasti, asal lu nggak panik aja. Tapi lo kalah gentle gitu. Ya mungkin itu sih emang kalau bagi gue ya, mungkin itu kesan Jorge Martin yang gue akuin masih agak gerasa gerusu, panikan dia. Maupun hanya ketinggalan 14 poin doang itu masih bisa kekejar sih, asal dia tenang nggak panikan sih. Cuman namanya MotoGP balik lagi emang ada dramanya, ini seperti kayak mungkin ya, tapi ini pertarungan paling seru ya dari awal sampai akhir, dari GP Portugal sampai GP Valencia nih benar-benar seru ya, pertarungannya tuh seru banget. Wah. Yang awalnya Francesco Bagnaia tahu-tahu muncul Jorge Martin penantang gelar juara, udah mati. Emang si Jorge Martin juga sensasional juga di GP India juara, di
GP Misano juara di GP mana lagi, GP Sachsenring juga juara di Jerman lah. Dalam arti itu sirkuit yang tricky lah, dalam arti naik turun gitu. Cuman emang kalau mental juara tetap Francesco Bagnaia dia. Gue akuin emang dia emang tenang, kalem, soft lah, dalam arti dia nggak terlalu neko-neko lah dia. Mungkin cara membawa moto Ducati yang lihai lah, dalam arti untuk Francesco Bagnaia lah. Sama sekarang kalau bagi MotoGP emang moto Ducati ini motor paling yang buat ramah sebuah pembalap ya, kecuali mungkin motor Honda dan Yamaha yang masih banyak struggle lah, kesulitan. Cuman balik lagi emang kalau bicara MotoGP emang pasti kaitannya sama Honda sama Yamaha, karena dua pabrikan Jepang ini paling bagus lah di zamannya lah. Di zamannya Rossi, zamannya Lorenzo, zamannya Stoner, zamannya Pedrosa, zamannya Melandri, zamannya Hayden, zamannya Max Biaggi, dan masih banyak lagi lah. Ya tentu gue juga gue mengapresiasi lah Francesco Bagnaia bisa menjadi juara dunia MotoGP 2023, dan juga ya buat Jorge Martin sendiri, walaupun dia kalah kemarin, dia juga tetap salaman sama Francesco Bagnaia. Nah itu yang gue salut dalam di setiap di setiap berakhirnya seri balapan pasti kita akan melihat tetap junjung sportivitas lah, dalam arti ada salaman, berpelukan gitu, kasih ucapan gitu, ya wajar ya, karena mungkin Jorge Martin mengakui dia kalah lah, dalam arti mungkin kalah, ya udah salaman aja, ya bagus ya. Emang sportivitas itu tetap harus dijunjung lah di dalam dunia olahraga, dunia apalagi lah ya. Emang kita harus mengapresiasi orang gitu lah, mungkin kita harus menghargai banget lah. Tapi emang kalau gue akuin emang Francesco Bagnaia layak lah, maupun kemarin di lap terakhir sempat dikejar oleh Fabio Di Giannantonio lah dari Gresini Racing Ducati, tapi dia tetap tenang, kalem sampai juara. Tapi yang gue sayang si Fabio Di Giannantonio nih kena penalti lah, dalam arti turun ke posisi 4 atau 6 gitu. Pokoknya posisi pertama Francesco Bagnaia, kedua Johan Zarco, dan ketiga Brad Binder lah. Mungkin emang kalau bicara peraturan MotoGP yang terbaru kayak tekanan ban itu emang kontroversial banget sih. Harusnya nggak usah lah, nggak perlu. Yang gue soroti dari kemarin tuh ini, ban Michelin ini kan emang beda sama ban Bridgestone. Kan Bridgestone lebih enak ya, dalam arti gue nonton MotoGP zamannya Valentino Rossi di tahun 2008 sampai dari tahun 2008 pakai Bridgestone di Fiat Yamaha sampai 2009. Dalam arti dia bisa menjadi juara dunia tanpa ada keluh kesah dari ban Bridgestone itu sendiri. Karena setelah gue di MotoGP 2023 ini banyak pembalap ngeluh masalah ban Michelin ini. Kan ban Michelin kan emang dia nggak bisa beraturan ya, tapi emang serunya ban Michelin ini kan membuat adanya pemenang baru yang mungkin yang unik-unik lah, dalam arti. Dan selain itu juga MotoGP harus juga banyak evaluasi, termasuk banyaknya sprint race di setiap balapan. Nah itu juga membuat pembalap itu rawan cedera lah, dalam arti harusnya Dorna selaku promotor dari MotoGP harusnya memperhatikan detail-detail lah, dalam arti untuk kesehatan pembalapnya agar kuat atau enggak. Nah, mungkin banyak yang korbannya banyak ya, kayak Enea Bastianini ini pernah absen, terus Miguel Oliveira absen juga, dan masih banyak lagi lah. Ya mungkin emang MotoGP ini harus dievaluasi juga, walaupun bagus secara penyelenggara tetapi masih banyak kekurangan. Dan gue bersyukur alhamdulillah mungkin Francesco Bagnaia bisa juara dunia MotoGP 2023. Selamat, kamu lagi jadi pemenang, dan juga mental kamu tetap kuat walaupun sudah berada walaupun udah tinggal 14 poin lagi lah, dalam arti hampir dikejar. Dan sama juga buat Jorge Martin bisa berduel dengan Francesco Bagnaia dengan sangat agresif, dengan sangat luar biasa, walaupun akhirnya Jorge Martin kalah, dalam arti di lap berapa lah kalah dia dan out juga. Nah mungkin patut diapresiasi, dan jangan lupa jangan sampai ya, mungkin itu tadi emang harus lebih tenang lah dalam mengendarai sebuah mobil maupun motor, itu harus lebih tenang. Ya mungkin itu saja mengenai tentang MotoGP 2023, dan selamat juga buat Francesco Bagnaia. Oke lah,
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.